Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Irwan Rudiansyah akan membahas tentang gerakan baru dalam pendidikan. Pendidikan dari dulu sampai sekarang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Sampai saat ini ada gerakan baru dalam pendidikan. Nah, dalam gerakan baru ini ada 4 macam. Ya, 4 macam ini meliputi pengajaran alam sekitar, kemudian pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Nah, pengajaran alam sekitar intinya itu ya memanfaatkan alam sekitar sebagai bahan untuk mendidik peserta didik. Nah, kemudian yang kedua pengajaran pusat perhatian itu intinya adalah bagaimana cara memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Dan sekolah kerja ya yang intinya itu menyiapkan murid atau peserta didik agar nanti siap berkarir dan bekerja setelah sekolah selesai. Nah, yang terakhir adalah pengajaran proyek, yaitu pengajaran yang didasarkan pada proyek atau permasalahan tertentu. Nah, yang pertama ada pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar seperti yang tadi saya katakan itu intinya memanfaatkan alam atau lingkungan di sekitar dalam rangka menunjang pemahaman peserta didik. Nah, adapun langkah-langkah pokok pengajaran alam sekitar itu ada 4. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan berarti ya tujuan dari pembelajaran itu apa, kemudian yang ingin dicapai apa, dan sebagainya. Nah, selain tujuan juga harus menetapkan konsep mau bagaimana nanti pengajaran alam sekitar yang akan diberikan. Nah, setelah tujuan telah ditetapkan juga sudah dikonsepkan, maka yang kedua persiapan guru dan murid. Nah, guru juga perlu bersiap-siap lah, murid juga perlu. Nah, adapun murid maka persiapannya juga dibantu oleh guru karena murid tidak mungkin bisa menyiapkan sendiri. Nah, nanti berarti guru mengarahkan murid untuk melakukan persiapan-persiapan yang diberlakukan. Karena pengajaran alam sekitar berarti kan lingkungan itu tidak mungkin hanya dilakukan di dalam kelas saja, tapi juga perlu keluar kelas. Maka dari itu perlu diadakan persiapan. Nah, setelah persiapan semuanya selesai, sudah terkonsep, selanjutnya tinggal dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan ini langsung lanjut ke 4, yaitu pengolahan tidak harus dilakukan di luar proses pendidikan. Jadi pada saat pelaksanaan guru juga bisa langsung melakukan pengamatan maupun penilaian. Jadi penilaian pengamatan itu tidak hanya dilakukan di luar kegiatan, tapi juga pada saat proses pelaksanaan. Ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian intinya tadi seperti yang saya katakan itu adalah bagaimana caranya agar peserta didik perhatiannya itu terpusat pada apa yang guru sampaikan. Nah, cara memusatkan perhatian anak ya tentu saja dengan menarik perhatian mereka. Bisa dengan cara apa saja. Nah, adapun asas-asas pengajaran pusat perhatian ini ada 5. Yang pertama adalah bahwa pengajaran pusat perhatian ini didasarkan atas kebutuhan anak dalam hidup dan perkembangannya. Jadi tujuan dari pengajaran pusat perhatian ini ya untuk kebutuhan murid, semuanya untuk kebutuhan murid, bukan untuk kebutuhan guru ataupun kebutuhan yang lain. Kemudian yang kedua adalah bahwa setiap beban pendidikan itu ya harus didasarkan merupakan keseluruhan yang tidak mementingkan bagian, tetapi mementingkan keberartian dari seluruh ikatan bagian itu. Jadi intinya semuanya itu berkesinambungan dengan satu tujuan.
pokok. Jadi setiap kegiatan yang sudah dikonsep itu tersistemasi dan merujuk pada satu tujuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa hubungan keseluruhan itu adalah hubungan simbiosis. Jadi pengajaran pusat perhatian itu tidak hanya guru memberikan materi pada anak dan anak hanya menerima, tapi juga ada timbal balik dari peserta didik. Jadi nantinya peserta didik juga tidak hanya menerima materi, juga menerima pengalaman yang nanti bisa dipraktekkan di luar kelas. Nah, yang keempat adalah anak didorong dan dirangsang untuk selalu aktif dan dididik untuk menjadi anggota masyarakat yang dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Nah, maksudnya ya pengajaran pusat perhatian ini ya nantinya dirancang untuk menjadikan peserta didik agar nanti bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab di masyarakat. Jadi tidak hanya bisa sekolah, bisa pintar di sekolah, tapi di masyarakat juga harus bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Kemudian yang kelima adalah harus ada hubungan kerjasama yang erat antara rumah dan keluarga. Jadi karena ini menyiapkan peserta didik agar hidup di masyarakat, tentunya dengan keluarga juga harus bisa berhubungan. Maka dari itu ya peserta guru juga bisa berkomunikasi dengan keluarga di rumah agar pengajarannya berkesinambungan. Jadi peserta didik tidak hanya belajar di sekolah tapi juga di rumah. Ini yang ketiga adalah sekolah kerja. Sekolah kerja intinya itu menyiapkan peserta didik agar setelah selesai sekolah maka peserta didik sudah siap untuk bekerja ataupun berkarir. Jadi nanti di sekolah kerja ini ya peserta didik diarahkan untuk menguasai keterampilan atau skill-skill tertentu yang akan dibutuhkan. Nah, adapun sekolah kerja yang dibangun oleh pemerintah itu tujuannya intinya ya untuk menyiapkan peserta didik atau menjadi masyarakat yang nanti bisa berkontribusi pada bangsa dan negara. Jadi tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga bekerja sebagai komponen pembangun bangsa dan negara. Kemudian sekolah kerja ini itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah sekolah-sekolah perindustrian. Ya, industri itu macam-macam, bisa industri tekstil, makanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sekolah-sekolah perdagangan. Nah, sekolah perdagangan ini ya sekolah perdagangan bisa digital marketing atau menjadi sales dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sekolah-sekolah rumah tangga. Jadi sekolah yang tujuannya sudah pasti, yaitu mempersiapkan peserta didik agar menjadi calon ibu rumah tangga yang nantinya dapat menyiapkan generasi selanjutnya agar menjadi warga negara yang baik. Nah, adapun menurut Steiner bahwa tujuan sekolah kerja itu ada 3. Yang pertama adalah menambah pengetahuan anak. Itu jelas, semua sekolah pasti menambah pengetahuan anak. Nah, kemudian yang kedua adalah anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Nah, ini merupakan tambahan. Di sekolah kerja pasti anak akan diajarkan untuk memiliki kemampuan, skill, kemahiran tertentu. Dan yang terakhir adalah tujuan pokok dari sekolah kerja, yaitu agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Jadi intinya sekolah kerja ya setelah kerja nanti anak bisa langsung bekerja, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pengajaran proyek. Pengajaran proyek ini adalah pengajaran yang dimana sistem atau metode pendidikannya itu ya berbasis proyek atau permasalahan. Jadi nanti guru menyajikan proyek atau masalah. Nah, nanti siswa atau peserta didik dapat belajar dengan mengeksplorasi permasalahan atau proyek tersebut. Adapun langkah-langkah pokok pengajaran proyek itu sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan. Ya, tentu saja sebelum melakukan
pengajaran proyek ini harus dipersiapkan proyek apa yang akan dibahas, masalah apa yang akan diselesaikan. Nah, apabila sudah disiapkan konsep-konsepnya, maka tinggal dilanjutkan pada pelaksanaan kegiatan belajarnya, yaitu yang tadi sudah direncanakan, yang tadi sudah dikonsepkan, tinggal dilaksanakan. Nah, setelah pelaksanaan, terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Jadi setelah dilaksanakan, guru bisa melakukan evaluasi agar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, plus diberikan penilaian pada peserta didik agar bisa mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan peserta didik. Nah, biasanya penilaian ini dilakukan dengan mengadakan pameran, yang isi pamerannya itu ya dokumentasi dari hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa. Misalnya ada video, foto atau gambar, terus karangan-karangan yang dihasilkan oleh peserta didik, laporan, terus dan sebagainya. Nah, itulah tadi 4 gerakan baru dalam pendidikan ya. Nah, pengaruh gerakan baru, semua gerakan apalagi yang baru itu pasti membuat pengaruh, pasti berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan umum di Indonesia. Nah, salah satunya ini bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut itu berkaitan erat dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun berbedanya itu dasar pemikirannya menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual ataupun operasional. Jadi gerakan-gerakan baru dalam pendidikan ini itu lebih mengedepankan skill. Jadi tidak hanya mendapatkan peserta didik tidak hanya mendapatkan materi, tapi juga mendapatkan skill-skill baru yang bisa dikuasai. Jadi nanti setelah sekolah, peserta didik itu sudah siap untuk terjun di masyarakat, baik kerja maupun yang lainnya. Nah, adapun kajian tentang pemikiran-pemikiran pendidikan pada masa lalu itu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman peserta didik, sehingga nanti masih bisa dilanjutkan pendidikannya ke masa depan. Jadi setelah peserta didik belajar, maka peserta didik bisa terus belajar sampai kedepannya dengan modal yang sudah ada dalam pengajaran-pengajaran dalam gerakan baru tersebut. Nah, selain itu konsep pengajaran di gerakan baru pendidikan ini juga bisa terus dikembangkan. Jadi metode-metode pengajaran di sekolah bisa ditingkatkan dan bisa dilakukan agar lebih baik lagi, sehingga bisa membawa dampak yang positif untuk masa depan Indonesia. Begitu. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.